apa? Taraktu fikum amrayn. Aku meninggalkan kepada kalian dua urusan. Taraktu fikum amrayn. Amrayn lan tadillu abada. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. In tamassaktum bihima, jika kalian berpegang kepada keduanya. Yang mana itu? Kitab Allah wa sunnati. Kitab Al-Quran dan sunnahku. Jadi jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran. Mari kita mempedomani. Kita sholat tentunya karena ada pedoman Al-Quran. Kita melaksanakan tata cara sholat bagaimana karena kita mempedomani sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sunnah Nabi itu al-bayyinah, penjelasan, menjelaskan tentang Al-Quran itu. Ya. Jadi sunnah-sunnah itu menjelaskan tentang Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi, dan tentu kalau diturunkan kepada kita semua, tentu kita tidak bisa paham. Maka Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi memberikan penjelasan-penjelasan kepada para sahabat, itu disebut dengan sunnah. Kemudian penjelasan-penjelasan Nabi, sunnah-sunnah Nabi ini ternyata masih banyak orang juga belum paham. Maka para ulama memberikan penafsiran, penjelasan tambahan. Itu namanya tafsir. Menjelaskan supaya kita tidak salah paham. Karena kita ini manusia kan tingkat kepahaman kita itu berbeda-beda. Ada yang mudah paham, sekali ucap paham, ada berkali-kali baru paham. Sama dengan perintah, ada yang satu kali diajak udah berangkat, ada yang lama baru bisa berangkat. Ada yang terpaksa baru berangkat. Ya. Sama dengan keluarga Nabi. Ketika Nabi diutus jadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti keluarganya cepat. Istri beliau ya, Siti Khadijah langsung percaya. Sepupu beliau Ali bin Abi Thalib langsung percaya. Al-Abbas pamannya sebenarnya percaya, tapi antara iya dan tidak, masih takut-takut sama kaumnya, maka sembunyi-sembunyi. Itu. Ada juga nanti beberapa tahun, seperti Abu Sufyan yang juga merupakan sepupu Nabi, lama, hampir 20 tahun lebih, baru dia yakin. Selama ini memusuhi Nabi, sepupu juga itu, masih keluarga. Abu Jahal paman, Abu Lahab paman. Abu Thalib walaupun beliau menjaga ponakannya, tapi dalam riwayat disebutkan sampai kematian beliau dia tidak bersyahadat. Nah, itu. Karena perkara hidayah itu Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita sudah berbuat baik sehingga kelihatan kita dapat hidayah, belum tentu. Bagaimana baiknya paman Nabi Abu Thalib ini menjaga, membela Nabi, tapi beliau diwafatkan tidak dalam keadaan bersyahadat. Allahu alam, seperti itulah. Nah, kita pun sama. Oleh karena itu mari, Allah sudah memberikan kita akal pemikiran, mari kita mempergunakan akal kita sebaik-baiknya sebelum Allah cabut kesadaran kita. Kalau dicabut kesadaran, banyak orang yang sudah tidak sadar lagi mana baik buruk, dia berjalan ke jalan tidak pakai sandal, celana tidak karuan, kan bisa jadi celananya sampai di lutut, ya. Kelihatan pantatnya, tidak pakai baju, ya. Kenapa? Karena tidak sadar lagi. Ya. Nah, sebelum kita dicabut kesadaran kita oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi masih sehat, perlu dicabut nikmat sehat itu, mari kita pergunakan bagaimana. Tidak juga kita disuruh sholat terus menerus, tidak. Ya.
Tapi kita disuruh untuk hidup di dunia ini berikhtiar. Bahkan lebih banyak kita pergunakan, Pak. Salat subuh palingan, kalau toh kita di masjid palingan sejam paling lama kalau ada ceramah seperti ini. Tapi biasanya 10 menit, 15 menit kita sudah meninggalkan. Begitu sedikit waktu kita beribadah. Tapi meskipun demikian, sedikit waktu itu luar biasa, Pak. Luar biasa tuh. Apalagi subuh hari ini. Ya. Subuh hari ini luar biasa, Pak. Dan Allah sendiri yang menyampaikan tadi, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya pada pagi dan petang. Ya. Mungkin udah pagi sudah terbit matahari, mungkin kita udah agak sulit karena udah bekerja. Maka waktu antara terbit fajar dengan terbit matahari itu adalah waktu yang luar biasa. Upayakan sebelum ke rumah berzikir, bertasbih, ya, sholat. Karena banyak juga habis sholat langsung pulang. Ya. Upayakanlah minimal 33 kali bertasbih, kan? 33 kali ya, bertahmid, ya, bertakbir, kan? Nah, itu minimal tuh, Pak. Ya. Tapi banyak juga tidak. Yang penting udah sholat lah sudah. Insya Allah sholatnya diterima, tapi kan kita ingin tambahan-tambahan. Sedangkan kita beli sesuatu aja minta tambahan. Sudah dikasih takar, minta tambahan. Diberi, senang kalau diberi tambahan, Pak. Beli 1 kilo ikan, dilebihkan berapa. Senang rasanya tuh. Tambahan-tambahan itu. Terkadang kita menjual sesuatu, biasanya kita beri lagi tambahan. Itu tambahan. Insya Allah dengan tambahan-tambahan itu kita menjadi utama. Ya. Fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu contoh sunnah tapi luar biasa. Tambahan di sisi Allah sehingga Allah menjadikan kita mulia. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan sebagai orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang didapatkan subuh hari ini? Ya. Seperti ayat dalam rakaat yang kedua tadi. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum. Huwallazi, dialah Allah, yusalli 'alaikum, yang bersalawat kepada kalian. Coba bayangkan, Pak. Wa malaikatahu, dan para malaikatnya juga sama bersalawat, itu memohon ampunan untuk kita. Liukhrijakum minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Wa kana bil mu'minina rahima, dan terhadap orang-orang yang beriman itu Allah sangat sayang. Tahiyatuhum yauma yalqaunahu salam, penghormatan bagi mereka, titel penghormatan, selendang. Coba Pak, kalau diberi selendang, diberi sesuatu dalam kerumunan orang-orang, kita dipanggil lalu diberi selendang, dikalungkan, apalagi kalau emas. Penghormatan, Pak. Nanti ada Habib datang mau ceramah di sini, kita beri penghormatan dia. Nah, dibukakan pintu, dikasih kain di bawah, disuruh duduk di depan walaupun terlambat dia datang. Diberi penghormatan. Sama orang-orang yang beriman itu. Nanti mungkin belakangan dia mati, tapi ketika di padang mahsyar dia diberi penghormatan, disuruh ke depan. Iya, Pak. Sama pejabat kan kalau mau upacara walaupun terlambat tetap ditaruh suruh depan tuh. Ya, walaupun dia terlambat. Ada tadi banyak orang lebih dahulu datang tapi di bawah dia. Tapi karena dia dimuliakan tadi, ditunggu-tunggu malah, disambut malah tuh, Pak. Dari jauh sana, depan sana udah disambut ya. Ya. Seperti itu orang-orang yang beriman, beramal saleh. Ya, walaupun terlambat matinya, ya kita insya Allah walaupun terlambat udah banyak orang yang dahulu mati. Ya, kita akan dihormati. Itu tadi. Tahiyatuhum yauma yalqaunahu,
penghormatan bagi mereka ketika atau di hari perjumpaan dengannya. Yauma yalqau liqa qaunahu, berjumpa dengan Allah. Salam, ucapan kepada mereka salam. Salamun alaikum min rabbir rahim. Tuh. Salamun alaikum. Coba bayangkan Pak, kita datang terlambat dalam kerumunan banyak, kemudian disambut kita, selamat kamu. Orang yang beri selamat itu ada bonus tuh Pak. Selamat kamu ya dapat mobil. Nah nanti diumumkan dapat mobil misalnya, aduh. Nah, naik ke atas diberi kunci mobil atau diberi tabungan, itu gembira saja. Padahal mungkin tadi di belakang ada. Itulah orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa zikir di subuh hari ini. Ini ayat Al-Quran surah Al-Ahzab. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa adda lahum ajran karima. Dan telah dipersiapkan bagi mereka, telah dipersiapkan Pak ya. Kalau habis berlomba itu dalam acara 17-an ya, sebelum kita dipanggil ke atas, hadiah itu udah disiapin Pak. Tidak mungkin Bapak dipanggil ke atas hadiah tidak ada. Itu hadiah udah dipersiapkan. Wa adalahum ajran karima, dan telah dipersiapkan bagi mereka pahala yang baik, balasan yang terbaik, ajran karim, yang mulia. Alhamdulillah. Nah ini harus kita yakini sehingga kita bersemangat dalam beribadah. Jadi walaupun di dunia kita ini ibaratnya tidak terlalu kaya raya, tapi jangan sampai di dunia kita saro, di akhirat juga saro. Ya kita kepingin dunia juga nikmat, di akhirat juga nikmat. Maka banyak orang walaupun kekayaannya terbatas, nikmat rasanya Pak. Selalu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi berikan kebaikan-kebaikan di dunia, diberikan sehat. Walaupun misalnya harta sedikit tapi badan sehat. Banyak orang hartanya melimpah, itu rumahnya banyak, mobilnya banyak tapi sakit Pak. Digerogoti penyakit, darah, gula darah, diabetes, ginjal tuh. Seharusnya dia makan banyak, tidak boleh makan ya, tidak jadi makan nih, tidak jadi makan ini kata dokter, padahal banyak duit. Nah tuh. Tapi banyak orang yang walaupun tidak kaya sehat, alhamdulillah. Itu namanya kebaikan di dunia. Sama-sama hidup di dunia, sama di akhirat pun, sama-sama nanti kita dibangkitkan. Tapi ada orang yang merasa enak di dalam kuburnya, ada yang merasa enak ketika dibangkitkan, ada juga tidak. Di kuburan pun demikian. Ada orang walaupun sempit kuburannya, dia merasa lapang kuburan itu Pak ya. Ada kan orang itu mungkin dia tidur di bawah kursi, nyenyak tidurnya Pak. Padahal sempit itu dalam kursi. Ada orang yang di dalam ruangan penuh dengan AC, ada AC-nya, ruangannya, fasilitasnya, tidak bisa tidur dia. Atau merasa sempit hidupnya. Ada orang yang tinggal di gubuk, nikmat rasanya. Atau walaupun tidak ada fasilitas, itu dalam kubur pun demikian. Mudah-mudahan insya Allah nanti ketika kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah, ketika kita nanti dibangkitkan, kita diperhimpunkan bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Ketika kita dihisab dengan perhitungan yang mudah dan dicepatkan kita seperti kilat menyambar melewati sirat, jembatan yang tajam itu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf kalau ada hal yang kurang, tidak berkenan, mohon maafkan. Kehadiran saya tidak ada tujuan lain kecuali mengajak kita semua, bukan dari anggota dewan, tapi dewan masjid Pak, bukan dari DPR, bukan mengajak ada kepentingan politik, dah.
politik saya politik untuk agama Allah Subhanahu wa taala, sama-sama mengajak kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Jumatnya di mana biasa? Oh, Lidaya lah. Oh iya. Lidaya, Salemba juga.